Halo teman-teman, selamat datang di channel Topik Sinema. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas alur cerita film zombie yang dirilis pada tahun 2018 yang berjudul Redcon One. Film ini menceritakan tentang wabah virus zombie yang mengganas dan sekelompok militer yang memiliki misi untuk mencari seorang ilmuwan yang diduga telah membuat virus tersebut dan mungkin dia juga memiliki penawarnya. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama, mari kita langsung saja menuju ke pembahasan film. Film diawali dengan memperlihatkan beberapa pasukan khusus yang tengah diberikan penjelasan oleh Jenderal Smith yang akan menjalankan misi menangkap seorang ilmuwan yang bernama Dr. Raines. Yang mana Dr. Raines adalah seorang ilmuwan yang telah melakukan eksperimen yang menyebabkan virus zombie ini, dan kemungkinan besar Dr. Raines juga memiliki penawarnya. Dan mereka diberikan waktu 72 jam untuk menangkap Dr. Raines sebelum seluruh kota dihancurkan. Dan setelah itu mereka berangkat ke lokasi yang diduga menjadi tempat persembunyian sang dokter dengan menggunakan perahu. Setelah mereka sampai, terlihat kondisi kota yang sudah sangat berantakan dan terbengkalai. Tiba-tiba mereka bertemu dengan sekelompok zombie, yang mana zombie itu masih memiliki sedikit ingatan dan masih menjalankan kegiatannya seperti masa mereka masih hidup. Mereka pun lalu segera menembak dan menghabisi para zombie itu. Namun hal itu pun justru membuat para zombie yang lainnya berdatangan dan mulai menyerang mereka. Karena jumlah zombie yang semakin banyak, Kapten Marcus lalu memerintahkan yang lainnya untuk segera mundur dari tempat itu dan menyelamatkan diri. Scene lalu berpindah ke Jenderal Smith yang tengah melihat seorang anak yang terkurung, yang mana anak itu adalah anak dari Jenderal Smith yang telah terinfeksi. Scene lalu kembali ke pasukan Kapten Marcus yang telah berhasil lolos dan kembali melanjutkan misinya untuk mencari Dr. Raines. Di tengah perjalanannya, mereka lalu melihat sebuah mobil militer dan saat itu juga mereka lalu naik ke dalam mobil itu. Di tengah perjalanannya, mereka melihat sekelompok pencuri yang menodongkan senjata ke arahnya dan tanpa pikir panjang, Rodrigo pun langsung menembaknya hingga tewas. Singkat cerita, mereka telah sampai di sebuah apartemen yang diduga menjadi tempat persembunyian Dr. Raines. Saat mereka masuk, mereka pun melihat sekawanan zombie yang membuat mereka harus melawan para zombie itu. Dan pada akhirnya, mereka pun berhasil mengalahkan para zombie itu. Namun sayangnya, Rodrigo tanpa sengaja menginjak perangkap ranjau, yang akhirnya membuat para zombie menyerang Jacob dan menggigitnya. Menyadari dirinya sudah tak bisa diselamatkan, dan ternyata di tempat itu juga tidak ditemukan keberadaan sang dokter. Jacob pun akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri dengan menembakkan pistol ke arah kepalanya. Scene lalu berpindah ke kelompok pencuri yang dibunuh oleh Rodrigo. Ternyata dia adalah anak buah dari Ivan, yaitu teman Rowan yang kabur dari penjara, yang mana dia adalah pasien Zero atau orang pertama yang melakukan eksperimen tersebut. Ivan yang marah karena kematian anak buahnya itu berencana balas dendam kepada pihak militer yang telah mencampuri urusan mereka. Lalu terlihat kakak beradik yang bernama Alicia dan Rachel yang sedang berlindung di sebuah supermarket, dan tanpa sengaja mereka pun lalu bertemu dengan Dr. Raines. Kembali ke kelompok militer, Perry yang menemukan sebuah rekaman milik Dr. Raines yang mengatakan bahwa dia berusaha melarikan diri dari apartemen setelah dia menghindari perangkap yang dipasang oleh para zombie militer, yang mana rekaman itu ternyata dibuat 36 jam yang lalu, dan Kapten Marcus pun optimis bahwa sang dokter masih hidup. Keesokan harinya, setelah mereka menguburkan Jacob, mereka lalu melanjutkan perjalanannya. Dan ketika mereka sampai di suatu lahan kosong, mereka lalu mencium bau busuk yang ternyata itu adalah tumpukan mayat manusia yang sepertinya sengaja dibunuh dalam keadaan tidak terinfeksi. Tak lama kemudian, mereka melihat pasukan militer yang akan menuju ke tempat mereka. Dan saat itu juga, Kapten Marcus memerintahkan mereka untuk segera bersembunyi di antara tumpukan mayat-mayat itu. Dan ternyata kelompok tentara itu adalah para zombie tentara, yang di antara mereka ada yang menggunakan masker dan tanpa terinfeksi. Namun ternyata Perry harus terciduk oleh para pasukan itu dan langsung dibawa ke sebuah markas militer. Markas ini pun juga terlihat sangat berbeda karena dijaga oleh para zombie tentara yang begitu ketat menjaga wilayahnya. Setelah itu Perry pun lalu dimasukkan ke dalam sebuah truk box yang mana di dalam itu sudah terdapat banyak orang. Namun tanpa sengaja Perry melihat Dr. Raines yang juga ditahan di sana. Perry pun lalu segera menghubungi Kapten Marcus untuk melaporkan temuannya itu. Kapten Marcus lalu menyusun sebuah rencana untuk menghampiri camp itu dengan selamat.
di mana mereka akan menyamar sebagai zombie dengan menempelkan beberapa daging di area tubuh mereka. Dan ternyata penyamaran mereka pun berhasil, dan mereka lalu masuk ke dalam truk box itu dan mengeluarkan sang dokter dan para sandera di sana. Frank yang melihat Kapten Markus membawa semua sandera tidak menyetujuinya, karena menurutnya hal itu akan menyulitkan mereka. Kapten Markus pun lalu memutuskan untuk menyimpan alat pelacak di kantong Dr. Raynes untuk berjaga-jaga. Namun, tak lama kemudian aksi mereka diketahui oleh pasukan zombie, yang mana hal itu pun menyebabkan pertempuran di sana. Hingga pada akhirnya, saat Dr. Raynes dan Lau akan naik ke sebuah tank, datanglah zombie yang langsung menggigit Lau. Karena keadaan semakin kacau, Frank lalu memerintahkan Perry, Rodrigo, dan Rick untuk pergi terlebih dahulu untuk menyelamatkan Dr. Raynes, karena dia sendiri yang akan menolong Kapten Markus. Di saat yang lain sudah pergi, ternyata Frank tidak menyelamatkan Kapten Markus dan malah pergi meninggalkannya begitu saja. Di sisi lain, Kapten Markus, Kira, dan Lau yang tengah bertarung melawan zombie. Russell tiba-tiba diserang oleh zombie dan menyebabkan Russell tak bisa diselamatkan. Mengingat para zombie yang sudah mulai mendekat dan Lau yang sudah terinfeksi, memutuskan untuk menghadapi para zombie itu sendirian guna memperlambat para zombie agar Kapten Markus bisa melarikan diri. Di sisi lain, di kelompok Rodrigo lalu datanglah Frank yang mengatakan bahwa mereka saat ini sudah terpojok, yang mana hal itu membuat mereka tak bisa berbuat apa-apa dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, mereka lalu bertemu dengan suami istri yang selamat dan mereka lalu meminta kepada Frank untuk diantarkan ke camp di mana korban selamat dievakuasi. Namun tanpa diduga, Frank malah menembak mereka berdua hingga tewas. Rick yang kesal melihat perlakuan Frank yang semena-mena itu pun langsung menghajarnya dan terjadilah perkelahian di antara mereka berdua. Di tengah perkelahian itu, tanpa mereka sadari di sana terdapat pasukan Ivan dan langsung menembaki mereka. Dan tembakan itu pun lalu mengenai Rick hingga dia tewas. Mereka pun lalu melakukan perlawanan singkat hingga pada akhirnya mereka diarahkan oleh Dr. Raynes ke sebuah gedung, yang mana dulunya tempat itu adalah sebuah penjara dan tempat penelitiannya. Frank yang menyadari bahwa Dr. Raynes telah melakukan percobaan kepada para tahanan pun terlihat sangat marah dan langsung menghajar Dr. Raynes. Rodrigo yang terhasut oleh Frank karena kematian Kira dan yang lainnya pun juga mulai ikut menghajar sang dokter. Peru yang mulai panik pun lalu mengingatkan kepada mereka bahwa misi mereka adalah menangkap sang dokter hidup-hidup. Tiba-tiba datang Kapten Markus, Kira, dan Alicia yang membuat mereka kaget. Karena menurut Frank mereka tidak selamat. Di situ, Kapten Markus yang terlihat sangat marah kepada Frank yang telah meninggalkannya pun langsung menghajarnya. Setelah itu, Kapten Markus lalu memerintahkan Rodrigo dan Kira untuk mengurung Frank ke dalam sebuah sel. Setelah keadaan mulai membaik, Dr. Raynes pun mulai menceritakan yang sebenarnya, di mana saat itu dia dipaksa oleh seorang petinggi militer untuk membuat sebuah obat yang membuat para militer menjadi lebih kuat dan tak tertandingi. Karena dia diancam akan dibunuh, dia pun lalu mulai melakukan sebuah eksperimen ke salah satu narapidana yang bernama Rowan. Namun obat yang disuntikkannya itu tidak menghasilkan efek apapun karena Rowan memiliki kekebalan tubuh yang sangat istimewa. Rowan lalu berhasil melarikan diri dari penjara dengan dibantu oleh temannya yang bernama Ivan. Dan di saat pelariannya itu, Ivan menyandera seorang wanita, yang mana wanita itu adalah istri Kapten Markus yang bernama Jennifer. Dan celakanya, Jennifer malah menggigit tangan Rowan. Dan saat itulah awal mula virus itu dengan cepat menyebar. Dan Jennifer lah orang pertama yang terinfeksi dan menjadi zombie. Lalu terlihat Rodrigo yang tengah menemui Kira. Di dalam pertemuan itu ternyata Kira sudah terinfeksi karena darah zombie sudah masuk ke dalam mulutnya saat dia menyelamatkan Alicia. Karena Rodrigo sangat mencintai Kira, hal itu pun lalu membuat Rodrigo langsung mencium Kira, yang mana hal itu pun langsung membuat Rodrigo ikut terinfeksi virus zombie. Tak lama kemudian, Markus lalu mengeluarkan Frank dari dalam sel, dan tak lama kemudian mereka lalu dikejutkan dengan pelarian Rodrigo dan Kira yang membawa Dr. Raynes. Kapten Markus yang mengetahuinya pun lalu segera melarangnya dan menanyakan mengapa dia melakukan itu. Di tengah perdebatan, tiba-tiba kelompok Ivan pun datang dan langsung menyerang mereka. Mereka pun lalu mencoba kabur dari tempat itu dengan menggunakan sebuah mobil. Di tengah perjalanan, mereka pun lalu menurunkan Kira dan Rodrigo karena mereka sudah terinfeksi dan sebentar lagi akan berubah menjadi zombie.
Setelah itu Kapten Markus lalu menghubungi Jenderal Smith dan mengatakan bahwa mereka sudah berhasil menangkap Dr. Raines. Dan setelah itu pun mereka lalu menuju ke titik penjemputan. Sebelum Jenderal Smith tiba, Dr. Raines lalu menyerahkan sebuah buku kepada Kapten Markus. Dr. Raines juga mengatakan bahwa dia harus menjaga Alicia apapun yang terjadi. Lalu datanglah Jenderal Smith dan lalu langsung menemui mereka. Namun tiba-tiba Frank ternyata telah berkhianat kepada Kapten Markus dan langsung menodongkan pistol ke arahnya. Dan hal yang mengejutkan pun terjadi ketika Jenderal Smith malah langsung menembak Dr. Raines hingga tewas. Jenderal Smith lalu mengatakan bahwa dia hanya ingin balas dendam karena anaknya sudah berubah menjadi zombie, yang mana para militer ternyata telah dibodohi dengan dalih sebuah misi. Lalu dia dikejutkan oleh pengkhianatan Perry yang sudah bersekongkol dengan sang jenderal, yang mana dia diperintahkan untuk membawa sebuah dokumen yang berisi tentang penelitian lebih lanjut Dr. Raines. Frank yang merasa usahanya tidak dihargai pun lalu berusaha untuk menyerang Jenderal Smith. Namun sayangnya, Frank harus terlebih dahulu tertembak. Hingga pada akhirnya, para zombie pun mulai berdatangan menyerang mereka dan membuat mereka harus segera kabur dari sana. Dan Alicia pun juga sempat tergigit di saat dia akan mengambil bonekanya yang terjatuh. Mereka pun lalu berlari dan bersembunyi di sebuah bangunan. Karena melihat kebaikan sang kapten, Frank lalu memutuskan untuk bertahan dan menahan para zombie. Dan hal itu pun membuat Frank terbunuh oleh para zombie itu. Setelah itu, Perry pun lalu meminta maaf kepada Kapten Markus tentang pengkhianatannya. Karena terlanjur emosi, Kapten Markus pun lalu menghajar Perry dan meninggalkannya. Dan setelah itu, Perry ditangkap oleh sekelompok orang yang ternyata kelompok itu berasal dari orang-orang yang selamat dari perbatasan kota. Pada saat tengah mencari tempat perlindungan, Kapten Markus lalu mengetahui bahwa Alicia telah tergigit oleh zombie. Kapten Markus yang terkejut pun tak bisa berbuat apa-apa karena terlanjur sudah berjanji. Dan lalu Kapten Markus membawa Alicia ke dalam sebuah tempat untuk berlindung. Namun di saat tengah terdiam, dia melihat Alicia yang sudah berubah menjadi zombie dan langsung menyerangnya. Namun ternyata hal itu hanyalah sebuah mimpi. Dan karena mimpi itu pun akhirnya membuat Kapten Markus untuk mencoba meninggalkan Alicia dari tempat itu. Dan ketika Kapten Markus akan pergi meninggalkannya dengan sebuah mobil, tiba-tiba Alicia sudah berada tepat di belakangnya dan akan diserang oleh para zombie. Karena kasihan, Kapten Markus pun lalu memutuskan untuk kembali dan menyelamatkan Alicia. Dan tak lama berselang, lalu datanglah pasukan Ivan dan langsung membawa Kapten Markus beserta Alicia ke markasnya. Ivan yang marah kepada para militer pun lalu memberikan pilihan kepada Markus, yang mana Kapten Markus diberikan pilihan untuk menembak Alicia atau menembak dirinya sendiri. Karena Kapten Markus tidak bisa menentukan pilihan, Ivan pun lalu memberikan pistolnya kepada Alicia untuk membunuh Kapten Markus. Namun ternyata Alicia memilih untuk membunuh dirinya sendiri. Dan seketika aksinya Alicia pun dihentikan oleh Ivan ketika dia melihat sebuah kalung pemberiannya kepada Rowan yang terpasang di lehernya Alicia. Yang mana diketahui Alicia ternyata adalah anaknya dari Rowan dan langsung disambut dengan baik oleh Ivan. Ivan lalu berkata bahwa dia akan memberikan apapun yang Kapten Markus butuhkan untuk dia bawa menuju ke camp yang ada di pinggir kota agar dia bisa segera mengobati Alicia. Singkat cerita, Kapten Markus dan Alicia yang sudah sampai di pinggir kota mengambil waktu untuk beristirahat. Namun hal aneh pun terjadi ketika Kapten Markus melihat luka gigitan di lengan Alicia sembuh dengan sendirinya. Kapten Markus lalu membuka buku pemberian sang dokter dan di sana Kapten Markus menemukan sesuatu yang ternyata Alicia memiliki kekebalan tubuh yang baik dan dengan itu masih ada kesempatan untuk menemukan vaksin dari sampel darah milik Alicia. Kapten Markus dan Alicia pun lalu melanjutkan perjalanannya dan singkat cerita mereka sampai di perbatasan kamp pengungsian, namun mereka malah terjebak di kawasan ranjau. Di sisi lain, para zombie sudah mulai berdatangan dan hal itu membuat Kapten Markus harus bergegas menggapai Alicia tanpa harus terkena ranjau. Kapten Markus yang sudah berhasil menyelamatkan Alicia pun lalu pergi ke arah Perry dan lalu terlihat Kapten Markus berbicara dengan seorang wanita yang diketahui dia adalah pemimpin dari pengungsi itu. Kapten Markus lalu berkata bahwa mereka harus segera pergi ke kamp militer karena tempat itu akan segera dihancurkan oleh militer dalam waktu dekat. Akan tetapi, jika mereka akan pergi ke camp, maka mereka harus berhadapan dengan para zombie dan membuat mereka harus berpikir dengan keras.
Dikarenakan tidak ada lagi cara karena waktu yang semakin menipis, mereka pun lalu memutuskan untuk melawan para zombie itu. Lalu terlihat para pasukan manusia yang mulai kewalahan melawan banyaknya zombie itu, hingga pada akhirnya datanglah bala bantuan dari Ivan dan anak buahnya untuk melawan para zombie. Kapten Markus yang sedikit lengah pun tiba-tiba dia tergigit oleh zombie yang menyerangnya dari belakang. Kapten Markus lalu membawa Alicia ke suatu tempat yang aman agar dia terhindar dari serangan para zombie. Namun tak lama kemudian Kapten Markus yang sudah terkena gigitan pun lalu berubah menjadi zombie dan berusaha menyerang Alicia. Kapten Markus yang masih memiliki sedikit ingatan lalu dipaksa ingat oleh Alicia agar dia tidak menyakitinya. Alhasil, cara itu pun berhasil dan Alicia pun dilepaskan. Lalu terlihat zombie Kapten Markus yang sudah ada di camp militer bersama dengan Alicia dan yang lainnya. Para penjaga pun awalnya dibuat bingung, hingga pada akhirnya datanglah Jenderal Smith yang memerintahkan mereka agar segera menembak. Namun tiba-tiba Kapten Markus yang mendengar Jenderal Smith pun lalu berlari dan menyerangnya dengan brutal. Hingga pada akhirnya Kapten Markus pun berhasil membunuh Jenderal Smith. Namun dikarenakan Kapten Markus juga menyerang seorang prajurit di sana, Kapten Markus pun harus mendapatkan satu tembakan. Hingga pada akhirnya Perry pun lalu memutuskan untuk menembak Kapten Markus agar menghentikan penderitaannya. Dengan ucapan terima kasih dari Perry dan selamat atas keberhasilan misi mereka. Dan film pun selesai. Demikianlah alur cerita film dari saya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan video terbaru setiap harinya. Dan sampai jumpa pada video selanjutnya.